Halo guys, ketemu lagi dengan saya Om Wen ya, ABCD Sel. Saya akan berbagi ilmu baru lagi ya tentang kelas damper, mau itu damper style, loss damper, BMAX ataupun MAX ya, itu bentukan sama tergantung regulasi setempat ya. Ada yang menggunakan tune, das, dan sebagainya. Ya bisa disebutkan itu sama-sama bentukannya, cuman kita pukul rata aja. Kalau saya menggunakan regulasi setempat ya, itu kelas BMAX atau MAX. Si karet ini tetap masih kecil, masih bawaannya karetnya standar. Tapi bagaimana dengan karet standar IC bisa lebih aman lagi ya, tuh karet standar kecil lagi ininya, karet standarnya. Hari ini saya akan ngebahas tentang settingan damper baru saya ya. Kemarin di sini udah lama nggak main damper ya, terlalu fokus STO. Kenapa saya lama nggak main damper? Dikarenakan itu ada satu kendala yang bikin saya pesimis buat main damper lagi, dikarenakan si pinion sering pecah atau mudah selek ya. Alhamdulillah tiap hari saya ngulikin itu dapat pencerahan, dimana kendala pinion pecah itu diakibatkan part ataupun propeller yang bengkok, yang akhirnya saya membuat alat yang gak ada di online ya. Ini ya, ini untuk Super2 dan ini untuk SFM. Ini alat gak ada di online. Karena kenapa itu pinion mudah cepat? Dikarenakan si sub ini pas masukin si pinion propeller itu bengkok. Di online nggak ada alatnya, mungkin nggak tahu ya. Ini ya iseng-iseng saya aja, ini gimana caranya biar dia tetap lurus si propellernya ini. Propellernya ini pas masukin si pinionnya ya, dia terjaga. Ini saya bikin pakai alat Proxon ya, karena dia kepresisiannya tinggi, yang akhirnya dia bisa pas seukuran sama dengan si gardannya tuh. Dia ada cekahan gini ya, dia pas, nggak bisa kiri kanan oblak gitu, dia pas. Sama kayak ini dia buat SFM sama. Terus si panjangnya juga di set biar dia pas ya mainnya lah. Jadi pas masukin ini jangan sampai nggak pakai alat ini, dikarenakan ketika kita pukul-pukul gini si ini terjadi bengkok gini tekanan, yang akhirnya nanti ke pinion mengakibatkan patah. Cara ngelihat propeller yang baik itu di sini ya, kita harus perhatiin dia apa ada bengkok, puter-puterin aja gitu. Kalau bengkok, efeknya nanti ke pinion mudah rusak. Ya. Jadi kalau bengkok itu dia neken ke sini, ke gill counter, lalu yang dibantai si pinion. Makanya kenapa pinion mudah patah itu, dia adanya di sini, jangan sampai dia bengkok. Jangan sampai dia bengkok ya. Cari aja nanti sub ini yang paling lurus. Insya Allah itu pinion bisa diminimalisir, itu mudah patah atau mudah ini yang karbon bengkok.
itu adanya di propeller ya. Itu kemarin saya nemu alatnya, alhamdulillah bisa maksimal, nggak mudah patah pinion juga. Alhamdulillah kemarin di sini cengresan saya bisa BTO lagi ya, pakai mobil ini. Dia saya menggunakan hyper gear super speed ya, gear super speed tuh, hyper super speed. Kalau yang ini kan ultra super speed udah gila, itu nggak mampu karena ada rintangan bridge kemarin tuh ya. Nah, saya akan ngebahas tentang ban ya. Ini penting. Dimana yang lagi viral itu depan pakai semal, belakang medium itu hard ya. Jadi teorinya gini, kalau karakter marun dia ban keras ya. Kalau ininya ngebikin si bumper rata kayak gini, nah bumper, nanti mengakibatkan si mobil datangnya gini segini nih, karena dia tinggi, karena ininya keras, nggak neken ketika nabrak slope, dia nggak neken. Beda sama kalau kita menggunakan hard, dia ketika nabrak rintangan neken, yang akhirnya si bumper ini ke bawah. Jadi si mobil dia gini nih. Kalau mobil udah kayak gini, apalagi yang ngedarat depan, itu udah paling benar, kecepatan pasti maksimal gitu. Beda kalau dia datangnya gini, mangap. Jadi ketika mangap dia ngebrake dulu. Kalau ini des yang mendarat depan lalu belakang mendarat sesudah depan, insya Allah itu mobil speednya kencang dan bisa BTO. Kemarin saya pakai yang hard, dia datangnya mangap. Pakai medium ini misalkan medium aja, bukan semal. Bisa dibikin dia datang kayak gini dengan cara kita gunakan spacer 1,5. Jadi si mobil bisa datangnya gini nih. Apa tuh gini nih. Agak sedikit nukik, tapi jangan terlalu nukik juga gitu. Jadi kenapa orang-orang pakai semal, dia biar loncatan begini ya. Dia kan mobil nungging ya. Jadi nggak usah pakai spacer kalau pakai semal itu. Jadi kemarin juga saya penasaran kenapa orang-orang pakai semal. Oh ternyata dia ngejar loncatan. Kemarin juga saya ini dinaikin spacernya lagi karena kendala bridge, dia awalan panjang disuruh loncat pendek, dia harus sedikit diceperin juga ya. Kemarin BTO saya brakeless, cuman ngedadak mesin jadi error terlalu kenceng yang akhirnya saya pakai brake. Jadi di situ ya teman-teman, kenapa ban semal dipakai di banyak orang gitu. Dia mengejar loncatan agar dia menukik sedikit gini nih. Dengan catatan ini nggak usah pakai spacer lagi, kecuali akan pakai yang medium, biar dia si tinggi ini sama kayak pakai semal. Kalau semal kan dia ukuran 235 ya. Kalau medium taruh 255, itu logikanya dia turun semili si bumper ininya. Logikanya. Jadi ngakalin agar mobil nukik itu kan kata saya dulu pernah bilang depan harus diceperin. Nah ini. Kemarin saya belum sempat bikin ban semal ya. Nanti saya akan bikin satu buat tester atau eksperimen saya ya. Tapi yang nggak mau pakai semal juga nggak apa-apa sih. Teori saya sih mungkin kenapa saya nggak pakai semal itu dikarenakan
ukuran ban depan sama belakang terlalu jauh ya bedanya, yang akhirnya mengakibatkan kecepatan kehambat, dia sedikit ngebrek yang depan, belakang gede, jadi otomatis ini kalah putaran, yang akhirnya sedikit-sedikit ngerem. Makanya saya kenapa tidak pakai ban semal itu ya. Cuman kalau ngelihat ngejar loncatan biar dia gini, mungkin saya buat nanti bikinlah satu untuk eksperimen saya ya, dimana dia buat mencari kelebihan dan kekurangan ban semal. Tapi menurut saya begitu ya, pakai ban semal itu kalau menurut saya itu sedikit kehambat. Makanya kemarin alhamdulillah saya bikin baru ini mobil pakai hard biar dia sedikit nuki. Ini nggak usah dikasih spacer, karena ketika dia nabrak rintangan bannya empuk, dia akhirnya sedikit turun. Kan kalau dia nabrak seluk, ini kalau ban empuk turun. Ditambah ban hard itu setar pasti deng duluan, karena dia lebih menggigit, beda sama karakter Marun. Marun dia bisa ngejarnya di lap kedua, ditambah di belokan dia lebih gesit karena nggak ngebrek. Tuh, kalau Marun itu di belokan dia nggak slip tuh, dia bisa lincah, nggak ngedrip. Nah beda kalau sama ban hard, dia berat tuh, di gini-gini juga berat tuh, karena dia ngebrek. Kalau ngejar setar atau tiap rintangan dia kencang, hard bagus sebenarnya hard. Cuman nanti dibelokan akan kalah dengan karakter Marun. Ilustrasinya begini ya, tuh. Ilustrasinya tuh, dia nggak ngedrip. Makanya kalau saran saya, ban jangan sampai Marun. Minimal yang roda pendorong itu dia lebih empuk sedikit. Kenapa orang settingan bannya begitu? Dia ngejar belokan atau kecepatan gitu. Minimal ban kita punya berbagai macam jenis ya, coba aja. Cuman dominan orang settingan begitu ya. Ini hard, ini Marun. Kalaupun itu saya juga pakai hard. Dulu pernah saya pakai shop, itu kencang banget setarnya. Cuman kekurangannya si gear dia mudah aus karena dia terlalu ngegigit. Cuman sekarang bagus, insya Allah saya nanti eksperimen lagi ke yang ban shop. Ya, itu pembahasan tentang cara ngatasin pinion yang mudah selek. Saya bikin alat ini, jadi tinggal dijepit gitu si propellernya ke alatnya, dia pas. Satu lagi tuh di manakah dia? Aduh, ternyata saya lupa nyimpan. Oh ini, nah, tinggal jepit biar dia nggak kemana-mana ya. Dia kan kejepit, kalau dia nggak ada ruang, dia si besinya mudah bengkok, besi propellernya. Ini kita tinggal kencangin, terus pasangin aja pinionnya, pasangin pinionnya. Nah ini kan udah nggak kemana-mana, kencang. Baru kita pasangin si pinion. Mau dia dipukul ataupun di pakai tracker bisa. Pakai tracker ya. Pakai tracker masukinnya. Tuh kita setting pakai tracker, ataupun dipukul dia nggak akan bengkong ataupun bengkok ya. Masukin gini satu-satu bisa, ataupun satu-satu kiri kanan. Ini cara bukanya begini ya.
cara bukanya. Angkat, lalu angkat ininya. Oke ya, mudah kok. Nah, udah itu ban yang tadi saya bahas, dan yang terbaru ini tiang khusus damper. Ya ukuran gede tapi mudah dibengkokin, nggak kayak yang kemarin dia dibengkokin sedikit dia mudah patah. Ini agak sedikit lentur, cuman keras, ditambah diameter besar juga. Diameternya 1294 sampai 1295an ini. Ya. Tuh. 95. Oke. Masih gede, cuman dia dibengkokin nyampe derajat tajam, dia nggak bakalan patah karena dia sedikit agak lentur. Beda sama yang kemarin dia sedikit butek, dia dipatahin tajam, dia mudah patah. Kalau ini sedikit lentur tapi keras juga ya, cuman ini baru, nanti ada di Tokopedia. Ini juga sub SFM, ada juga yang baru, dia anti slack ya. Anti slack, kelebihannya itu dia ada geriginya, sama kayak seperti dia anti slack. Ini buat yang pusing si gardan itu sling loss, ini solusinya tuh. Dia ada gerigi bawaan pabrikan. Ya. Oke, pembahasan hari ini cukup sekian ya. Cara settingan baru ala ABCD Sale. Ya, bisa dilihat ini mobil settingan saya ya. Mobil settingan saya ini udah mulai lurus. Gak usah dilebarin atasnya, sengaja dibengkokin biar dia titik yang kenanya tengah dulu. Kalau dia dilebarin, biar sengaja saya biar dia sedikit melenting, biar ketika lihat begini dia titiknya tetap di tengah. Oke. Belakang Super X ini udah stick lurus, biar banyak koreksi juga pas loncatan. Main udah enak, cuman tinggal masang tracknya aja di lapangan, yang akhirnya sedikit mikir dan kerja keras settingan mobilnya. Lumayan lah, kemarin totalan 2 juta bisa BTO cengres ya di Cianjur. Nanti di tempat saya akan cengres juga ya. Ya, segitu dulu pembahasan hari ini ya, settingan terbaru dan trik-trik rahasia dari ABCD Sale ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa naik level. Saya bagi-bagi ilmu ini biar pada jago, biar kalau ketemu sayanya berpikir keras lagi. Saya senang kalau nemu lawan-lawan yang jago gitu. Jadi nantinya saya bertambah ngulikin lagi, yang akhirnya nanti ilmu bertambah, sharing lagi, terus aja. Jadi nggak ada kejenuhan dalam mengulikin Tamiya-nya. Ya. Salam gaspul dari ABCD Sale, tetap semangat gaspul.